semangat, di video kali ini kita akan membahas mengenai e-payment atau yang biasa disebut dengan pembayaran elektronik. Sebelum itu kita bahas dulu apa sih pengertian pembayaran itu. Secara umum, pembayaran dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Lantas apakah pengertian dari e-payment? E-payment adalah pembayaran yang dilakukan secara digital atau non tunai, di mana pembayarannya itu dapat dilakukan melalui internet. Dalam pembayaran elektronik, uang disimpan, diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital. Dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Sistem e-payment yang perlu kita ketahui, yang pertama terdiri dari konfidensialitas. Untuk konfidensialitas ini untuk menjamin konsumen, pedagang dan informasi transaksi pembayaran tetap konfidensial. Lalu sistem e-payment yang kedua itu terkait dengan integritas. Jadi dari semua data yang ditransmisikan melalui jaringan publik seperti internet. Yang ketiga terkait dengan autentikasi, jadi dari pihak pembeli maupun pihak pedagang itu harus ada autentikasinya. Yang keempat terkait dengan keamanan, berkaitan dengan perlindungan atau jaminan keamanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu sistem e-payment yang kelima itu terkait dengan mekanisme privasi. Mekanisme privasi ini untuk pertukaran informasi yang sifatnya umum maupun pertukaran terkait data pembayaran. Lalu yang keenam, divisibilitas. Divisibilitas itu berhubungan dengan spesifikasi praktis transaksi, baik untuk volume besar maupun transaksi skala kecil. Yang ketujuh, autentikasi. Autentikasi ini dari sebuah perangkat lunak maupun jaringan dari penerbit kartu kredit dan sebuah perbankan ya. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran elektronik yaitu issuer. Issuer itu di mana institusi finansial itu yang harus mengeluarkan kartu banknya. Lalu yang kedua terkait dengan merchant ya. Nah, merchant ini berhubungan dengan penjual barang atau jasa atau sebuah informasi. Lalu card holder ya. Card holder itu berhubungan dengan konsumen yang terdaftar di issuer itu. Yang keempat terkait dengan acquire. Acquire itu sebuah institusi finansial yang menyediakan pelayanan untuk memproses transaksi kartu bank. Lalu yang kelima terkait dengan Certificate Authority atau CE. Ini sebuah lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifikat digital. Lalu macam-macam model e-payment itu banyak ya. Salah satunya nanti ada e-cash, ada e-wallet, ada smart card, ada kredit card. E-cash ini merupakan gambaran dari sebuah simbol elektronik yang punya sebuah nilai. Nilainya itu baik berupa bit atau byte ya. E-wallet ini merupakan media penyimpanan data, kartu kredit atau e-cash atau identitas konsumen yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronik. Kelebihan e-cash ini lebih mudah dan efisien dalam bertransaksi. Yang kedua, tidak perlu mengisi informasi pribadi ya, data pribadi customer itu teridentifikasi dalam sebuah formulir pembayaran. Lalu smart card. Smart card ini kartu sejenis ATM yang disatukan dengan IC atau integrated circuit ya,
yang mana untuk memproses informasi tertentu fungsinya. Kalau kredit card, ini alat pembayaran yang membantu kita bertransaksi di awal, baru membayar ke bank dengan cara menyicil tiap bulannya ya, atau sesuai nominal yang disepakati. Keuntungan menggunakan e-payment yang pertama, bertransaksi itu jadi lebih cepat dan mudah ya. Dengan e-payment kita dapat memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi. Yang kedua, bisa mengurangi biaya perusahaan ya. Dengan e-payment, biaya untuk pengiriman konsumsi kertas dan sumber daya manusia itu dapat kita minimalisir. Yang ketiga, mampu meningkatkan jumlah pelanggan. Dengan kenyamanan bertransaksi secara elektronik, pelanggan akan cenderung kembali ke perusahaan yang sama untuk melakukan transaksi kembali. Sekian penjelasan mengenai payment, sampai jumpa di video berikutnya.